Halo semuanya, selamat datang di channel Medo ID dan kali ini kita mau bahas pertanyaan yang umum banget. Jadi biasanya entah antara produsen atau konsumen itu seiring berjalannya waktu, biasanya HPL itu suka ada penyakit atau kejadian menggelembung atau HPL-nya itu jadi melendung kalau bahasa umumnya. Nah, kita mau cari tahu dulu penyebab dan juga nanti gimana tips untuk bisa mengatasi agar kedepannya HPL itu nggak menggelembung. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke topik pembahasannya atau nanti gimana cara atau triknya, pertama saya mau kasih informasi dulu. Jadi penggunaan yang kita gunakan di finishing HPL itu, kita akan menggunakan lem kuning. Lem kuning ini terdiri dari 3 campuran. Pertama itu resin, yang kedua ada karet dan juga dari solvent. Untuk resin sendiri itu terdiri dari alkohol, asam resnat, dan juga ester. Sedangkan karet itu senyawanya adalah polimer hidrokarbon, itu biasa kita temukan pada tumbuhan. Dan untuk solvent itu adalah zat atau pelarut. Untuk poin yang kedua kita bahas soal viskositas atau kekentalan. Kekentalan ini biasanya kalau di merek-merek tertentu atau di lem kuning tertentu itu tingkat kekentalannya itu berbeda-beda. Nah, seringnya orang umumnya itu ngebahas kalau misalnya lemnya kental itu biasanya lebih kuat menempel, padahal seperti kenyataannya itu enggak. Karena dia hanya untuk mempermudah kita melakukan penyekrapan atau melakukan oles menggunakan KP. Jadi sebenarnya kalau semakin encer itu mempermudah kita untuk melakukan proses pengolesan menggunakan scrub. Tapi intinya semakin encer pun juga sebenarnya tidak bagus. Jadi pada poinnya untuk kekentalan atau encer enggaknya suatu lem itu nggak bisa menjadi patokan lem itu bagus atau enggak, kuat atau enggak. Di poin yang berikutnya atau poin yang ketiga yang menentukan untuk lem itu bagus atau enggak, menempelnya kuat atau enggak itu ada di solid content. Solid content ini biasanya terdiri yang dari campuran resin dan juga karetnya. Nah, semakin tinggi tingkat solid content itu semakin kuat atau semakin daya rekatnya itu semakin baik. Dan berikutnya untuk poin keempat yang nggak kalah penting itu ada di proses atau cara kita melakukan aplikasi lem ke media yang kita mau gunakan, ya khususnya ini adalah HPL dan juga triplek atau kayu. Yang pertama pada proses pengeleman khususnya pada HPL dan juga kayu, yang kita harus pastikan itu pertama nggak boleh tebal atau nggak boleh terlalu berlebihan dalam penggunaan lem kuning. Jadi contohnya kalau misalnya kita bisa melakukan proses pengetesan saat kita raba atau kita sentuh lem kuningnya itu biasanya masih lengket atau enggak. Nah, itu yang menentukan faktor dari lem itu sudah siap kita aplikasikan ke media atau belum. Biasanya saat kita coba tes kering sentuh, biasanya kalau terlalu tebal kita khawatirnya kering sentuhnya itu hanya di bagian luar, sedangkan di bagian dalamnya itu ternyata masih basah. Jadi secara teori, solvent yang menguap itu karena di dalamnya masih basah akan mencoba untuk keluar melalui sela-sela yang memang ada di permukaan HPL. Nah, itu biasanya yang menyebabkan HPL itu menjadi menggelembung. Dan yang kedua, itu terjadi proses aplikasi yang salah saat kita melakukan proses pengolesan lem. Itu jadi ada permukaan yang tidak rata membuat juga itu bisa menjadikan HPL itu menggelembung. Penting untuk teman-teman semua untuk memperhatikan proses pengeleman karena proses pengeleman ini adalah hal dasar atau basic yang membuat kita itu melakukan pekerjaan bisa jadi lebih rapi dan juga sempurna. Setelah proses pengeleman, HPL setelah kita tempel itu kita juga pastikan harus memberikan tekanan yang cukup karena kalau misalnya kita tidak memberikan tekanan kita khawatir remnya itu tidak merekat dengan sempurna. Oke, di poin yang kelima berikutnya kita akan bahas soal waktu pengeleman. Jadi dalam satu hari kita bekerja itu biasanya kita bekerja dari pagi sampai sore, waktu pada umumnya. Itu sebenarnya berpengaruh untuk ke tingkat pengeringan atau tingkat keenceran dari sebuah lem kuning. Umumnya jadi kita kategoriin aja untuk kategori yang sedikit panas itu sekitar siang menjelang sore dan juga sore atau malam. Atau juga bisa di kondisi hujan pada siang hari atau cuaca dingin pada malam hari. Itu sangat berpengaruh. Kenapa? Karena nanti tingkat pengelemannya itu akan berbeda-beda. Jadi misalnya kita contohin aja kalau misalnya sekitar antara jam 11 sampai jam 3 sore itu cuaca atau panasnya matahari lagi terik-teriknya banget dan juga suhu ruangan juga lagi panas banget. Itu biasanya proses pengeleman menjadi lebih cepat, bisa sekitar 5 sampai 15 menit tergantung dari masing-masing merek lem. Sedangkan kalau misalnya pada sore atau malam hari karena cuacanya itu dingin, itu tidak membantu proses pengeringan. Biasanya untuk kering sentuhnya itu akan sedikit lebih lama. Bisa sekitar 15 menit sampai sekitar 1 jam. Jadi intinya sabar aja, gak perlu terburu-buru karena kita harus memastikan lem itu sebelum kita tempelkan antara HPL dengan media yang kita mau gunakan
itu benar-benar harus kering secara sempurna sekitar 90%. Sekedar tambahan aja, kalau misalnya kita membahas soal waktu dan cuaca, sebenarnya juga dapat informasi dari pihak vendor HPL merek A dan merek B bahwa HPL itu sebenarnya hanya bisa digunakan di media-media yang memiliki pori, jadi seperti triplek atau kayu. Jadi kalau misalnya di permukaan rata seperti tembok, plafon, atau gipsum itu tidak disarankan. Tapi kalau misalnya teman-teman mungkin punya alternatif atau punya solusi lain, bisa kasih komentar di bawah aja biar bisa memberi juga informasi buat teman-teman yang lain. Tetapi pada umumnya atau pada khususnya kita pergunakan HPL itu untuk finishing di permukaan kayu atau triplek. Dan tambahan yang lain, untuk penggunaan HPL itu juga memang tidak disarankan untuk penggunaan outdoor. Jadi penyebabnya adalah sebenarnya bukannya kita nggak bisa pakai HPL itu di outdoor, sebenarnya bukan permasalahan pada HPL-nya, tetapi teori pada permasalahan ada di lem kuning. Jadi teorinya adalah kalau di saat outdoor atau cuacanya sedang panas-panasnya, itu biasanya lem itu akan mencair. Nah, sedangkan saat lem mencair, daya rekatnya itu akan melepas dan jadi mempermudah untuk terjadinya gelembung. Walaupun di indoor juga bisa aja kejadian atau terjadi hal seperti menggelembung ini, biasanya itu umumnya pada di bagian kitchen. Karena kitchen itu memiliki hawa yang cukup panas. Jadi saran saya kalau misalnya untuk penggunaan di kitchen, untuk menggunakan penghisap udara. Jadi seperti cooker hood, itu baiknya selalu dinyalakan saat kita sedang memasak. Jadi mencegah untuk terjadinya hawa panas itu yang ada di sekitar ruangan, yang membuat jadi panas itu terjebak, menciptakan lem itu mencair. Poin lainnya juga selain panas, itu juga bisa disebabkan oleh kelembapan. Jadi kelembapan itu bisa menciptakan lem itu daya rekatnya itu berkurang. Jadi kalau misalnya kita contohkan furniture yang ada di dalam kamar mandi atau di depannya kamar mandi tapi temboknya bersebelahan, itu juga bisa menciptakan terjadinya kelembapan. Nah, kelembapan ini membuat HPL itu juga bisa menggelembung. Dan poin penting yang terakhir, yang poin ke-6, kita mau bahas soal penyimpanan. Jadi lem kuning itu nggak bisa sekedar asal kita simpan aja. Jadi pertama, biasanya kan kita vendor atau tukang itu terbiasa untuk memindahkan lem kuning dari kaleng ke botol-botol kecil seperti botol bekas minuman. Jadi pertama sih mungkin alasannya untuk mobilisasi atau mempermudah kita bawa-bawa dan juga lebih praktis karena lebih ringan. Karena kalau biasanya kalau untuk vendor seperti Meadow itu menggunakan lem kuning, biasanya kita belinya yang satu black sekitar 10 kilo. Itu jadi memang berat kalau misalnya kita harus tuang-tuang sedikit saat menempel HPL. Jadi biasanya kita tuang-tuang dulu ke botol kecil. Tipsnya adalah saat menyimpan di botol kecil, kita usahakan itu untuk sekali pakai. Sekali pakai maksudnya dalam artian kalau bisa tidak lebih dari 1 hari, dan lebih baik lagi kalau misalnya kita tuanglah di botol kecil, itu cukup untuk kita melakukan pengolesan lem pada satu permukaan atau satu lembar HPL. Jadi setelah itu habis, kita ambil lagi, kita tuang lagi, baru kita gunakan. Jadi seterusnya seperti itu. Jangan sampai ada lem kuning yang memang tersisa di botol plastik yang besoknya kita gunakan lagi. Itu tidak baik seperti itu. Karena di situ nanti akan tercipta proses oksidasi atau penguapan. Jadi kalau teman-teman mungkin bisa perhatikan, misalnya kalau saat kita isi bensin itu keluar uap-uap, nah itu seperti itulah. Jadi kalau di lem kuning, proses oksidasi itu terlalu banyak dan biasanya itu ciri-cirinya adalah lemnya itu sudah tidak berbau dan juga kalau saat dipegang itu sudah tidak terlalu lengket, itu jadi solvennya sudah menguap. Jadi itu tidak bagus untuk di proses penyimpanan menggunakan botol-botol kecil. Bagusnya simpan di mana kok? Bagusnya ya kita pakai langsung dari lem kuningnya, maksudnya dari kalengnya itu. Jadi kalengnya memang ternyata kita penggunanya nggak banyak nih. Nah kamu pakai, kita beli aja yang kaleng-kaleng kecil kan ada tuh, yang 500 gram 1 kilo itu kan. Nah, itu langsung kita pakai. Jadi butuh berapa beli situ, ya udah langsung pakai habis. Pertanyaan lagi enggak? Enggak ada kau. Oke teman-teman, jadi mungkin tips yang saya berikan kali ini bisa jadi benar, bisa jadi salah juga, dan di sini saya tidak mencoba untuk menggurui atau mengajar, tapi berdasarkan pengalaman atau cerita-cerita dari teman-teman sesama penghobi atau pengusaha furniture yang lain. Jadi informasi ini yang membuat kita mungkin bisa lebih mencegah, setidaknya untuk cara atau prosesnya itu sudah sesuai standarnya. Semoga tidak terjadi lagi gelembung-gelembung yang bisa dialami oleh kita ataupun konsumen. Tapi kalau misalnya teman-teman punya cara yang lain atau cara yang lebih tepat atau mungkin metode yang alternatif, bisa kasih komentar di bawah aja. Kita jadi bisa saling memajukan woodworking Indonesia. Sampai ketemu di video berikutnya and see you.